Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 10 bersama saya, Ayah Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah kelanjutan dari persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik. Perhatikan gambar berikut. Konon ini merupakan gambar perkakas atau senjata yang digunakan pada zaman manusia praaksara atau manusia purba. Perhatikan bagaimana bentuknya dan kemudian kita bisa menganalisis digunakan untuk apa perkakas tersebut. Perhatikan pula gambar berikut, yaitu konon merupakan gambar di era praaksara. Di situ bagaimana kehidupan dan kebudayaannya masih sangat sederhana dengan teknologi juga yang masih sederhana. Berikut juga merupakan gambaran dari kehidupan di zaman manusia purba atau praaksara. Kita lihat bagaimana untuk berburu atau untuk mendapatkan makanan dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Kemudian mereka menggunakan senjata yang masih sederhana untuk berburu. Berarti kehidupannya sudah mulai berkelompok atau bersosialisasi. Kita akan lanjutkan yang sekarang, yaitu materi kedua mengenai peta jalur penyebaran manusia purba di Indonesia. Dimulai dari gelombang pertama diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Indonesia yang datang kali pertama diperkirakan terjadi pada 2000 tahun sebelum Masehi. Arus perpindahan bangsa Austronesia ini membawa kebudayaan Neolitikum dan dikenal dengan sebutan Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka datang dari Yunan ke Indonesia melalui jalur barat dan timur. Jalur barat yaitu dari Semenanjung Malaya, Sumatera. Ada yang menuju ke Jawa, ada yang menuju ke Kalimantan, dan berakhir di Nusa Tenggara. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur barat ini adalah kapak persegi. Jalur timur yaitu dari Teluk Tonkin di Yunan menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua sampai Australia. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur ini adalah kapak lonjong yang banyak dijumpai di Minahasa, Seram, Kalimantan, dan Papua. Oleh karena itu, kapak ini sering disebut Neolitikum Papua. Kita masih dapat melihat suku bangsa yang tergolong Proto-Melayu ini, yaitu suku Batak Pedalaman, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Papua. Kemudian ada gelombang kedua yang diperkirakan kurang lebih pada tahun 500 tahun sebelum Masehi. Kedatangan nenek moyang ke wilayah kepulauan kita memilih daerah pantai, muara, dan sungai dengan pertimbangan antara lain letaknya strategis, mudah mendapatkan air, subur, tersedia bahan makanan, dan jalur lalu lintas yang mudah dilalui. Melalui perjalanan waktu yang sangat panjang, ras Dutro Melayu ini akhirnya menjadi nenek moyang sebagian besar bangsa Indonesia. Kehadirannya melahirkan kebudayaan baru dan kemudian menjadi kebudayaan bangsa Indonesia sekarang ini. B. Jenis-jenis manusia purba di dunia. Yang pertama, manusia purba di Cina. Manusia purba yang ditemukan di Cina disebut Homo pekinensis yang berarti manusia dari Peking atau sekarang Beijing. Ditemukan di Gua Choukotien sekitar 40 km dari Peking.
oleh seorang sarjana dari Kanada bernama Davidson Black dan Franz Weidenreich. Kerangka jenis manusia purba ini menyerupai kerangka Pithecanthropus erectus. Para ahli menyebutnya Pithecanthropus pekinensis atau Sinanthropus pekinensis, yang berarti manusia kera dari Peking. Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Pithecanthropus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Sinanthropus pekinensis memiliki kapasitas otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cc. Yang kedua, manusia purba di Afrika. Manusia purba yang ditemukan di Afrika disebut Homo africanus, yang berarti manusia dari Afrika. Fosilnya ditemukan oleh Raymond Dart di dekat sebuah pertambangan taung Botswana pada tahun 1924. Setelah direkonstruksi, ternyata membentuk kerangka seorang anak yang berusia sekitar 5-6 tahun. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia. Selanjutnya, Robert Broom menemukan fosil serupa yang berupa tengkorak orang dewasa di tempat yang sama. Australopithecus africanus ditemukan di desa Taung di sekitar Bechuanaland, ditemukan oleh Raymond Dart tahun 1924. Bagian tubuh yang ditemukan hanya fosil tengkorak saja. Yang ketiga, manusia purba di Eropa. Manusia purba yang ditemukan di Eropa disebut Homo neanderthalensis. Nama itu mengandung arti manusia Neandertal. Ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Neander, Düsseldorf, Jerman Barat, tahun 1856. Selain di Jerman juga ditemukan di Gua Spy, Belgia. Di Prancis ditemukan manusia Paranthropus robustus dan Paranthropus transvalensis. Selanjutnya di daerah Amerika Selatan ditemukan manusia purba dengan ciri-ciri kapasitas otak 600 cc, hidup di lingkungan terbuka, serta memiliki tinggi badan kurang lebih 1,5 meter. Fosil manusia kera tersebut disebut Australopithecus dan Homo cro-magnon. Secara khusus, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa perbedaan antara jenis Pithecanthropus erectus dengan Homo sapiens. Dapat dilihat dari perbedaan antara keduanya sebagai berikut. Yang pertama, ruang tengkorak Pithecanthropus lebih kecil dibandingkan Homo sapiens, sehingga volume otaknya juga lebih kecil. Ruang tengkorak Pithecanthropus kurang dari 1000 cc, sedangkan ruang tengkorak Homo sapiens lebih dari 1000 cc. Tulang kening Pithecanthropus lebih menonjol ke depan. Tulang rahang bawah Pithecanthropus lurus ke depan sehingga tidak berdagu, sedangkan Homo sapiens berdagu. Tulang rahang dan gigi Pithecanthropus lebih besar dan kuat daripada tulang rahang Homo sapiens. Tinggi dan berat badan Homo sapiens lebih besar, yaitu 130 sampai 210 cm dan 30 sampai 150 kg. C. Penemuan manusia purba modern. Pengertian atau arti definisi manusia purba modern adalah manusia yang termasuk ke dalam spesies Homo sapiens dengan kapasitas otak kurang lebih 1450 cc. Hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia modern disebut manusia modern
karena hampir mirip atau menyerupai manusia yang ada pada saat ini atau sekarang. Berikut jenis-jenis manusia purba jenis Homo sapiens yang ditemukan di beberapa tempat di dunia. Ada manusia Swanscombe berasal dari Inggris. Ada manusia Neandertal ditemukan di lembah Neander. Ada manusia Cro-Magnon atau Cro-Magnon ditemukan di gua Cro-Magnon-les-Saules, Prancis. Dicurigai sebagai campuran antara manusia Neandertal dengan manusia Gunung Karmel. Kemudian ada manusia Cyanidar. Fosilnya dijumpai di negara Irak. Ada manusia Gunung Karmel ditemukan di gua-gua Tabun sekitar Skul, Palestina. Ada manusia Steinheim berasal dari Jerman. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, para ahli menggolongkan manusia di dunia ke dalam 4 ras sebagai berikut. Yang pertama, ras Australoid, yaitu golongan manusia yang kini sisanya hidup tersebar di pedalaman Australia. Ada ras Mongoloid, yaitu golongan manusia yang jumlahnya paling banyak dan hidup tersebar di seluruh dunia. Ada ras Caucasoid, yaitu golongan manusia yang kini hidup tersebar di Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Asia Barat Daya. Dan ada ras Negroid, yaitu golongan manusia yang sekarang hidup tersebar di Afrika. Kuis, perhatikan gambar di samping ini atau di bawah saya. Dari gambar ini, jelaskan kondisi kehidupan manusia purba praaksara yang sudah digambarkan oleh ilustrasi berikut. Silahkan tulis, lalu upload di e-learning. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.